Alphard bukan sembarangan Alphard, teman-teman. Bagi bapak-bapak yang suka mobil-mobil sporty tapi masih menginginkan kenyamanan dari seluruh penumpangnya, Pak, saya rekomendasikan mobil ini, Pak. Kenapa? Karena saya sedang duduk di sebuah mobil keluarga yang tampilannya garang sekali. Dan pastinya Alphard ini spesial karena hanya ada beberapa unit di Indonesia, teman-teman. Dan saya keluar dulu. Asik ya, punya Alphard untuk liburan di akhir tahun bersama keluarga tercinta. Apalagi Alphardnya Alphard yang jarang sekali. Teman-teman, saya punya atau belanja mobil punya salah satu rekomendasi MPV yang mewah, nyaman, langganan para bos, serta desainnya yang cantik atau sangar sekali, teman-teman. Ini dia sebuah Alphard GS. Bagaimana spesifikasinya? Apa bedanya dengan Alphard biasa yang harganya kini cuma 300 jutaan aja? Jadi pastiin udah like, udah subscribe channel Belanja Mobil bersama saya Raka. Kita bedah bareng-bareng Alphard GS. Keren banget nih mobil. Well, yes teman-teman. Jadi mobil ini mungkin teman-teman familiar ya dengan sebuah Alphard, tapi rasanya mobil ini jarang sekali di jalan karena memang mobil ini diimpor utuh dari Jepang pada saat peluncurannya di tahun 2012 dan hanya ada ratusan unit kalau nggak salah di seluruh Indonesia. Dan harga secondnya untuk Alphard GS ini sudah sedikit terjangkau. Tadi saya bilang di opening ya, 300 jutaan, karena memang benar kita jual mobil ini di angka 300 jutaan aja. Lebih tepatnya berapa nanti saya kasih tahu di akhir video, teman-teman. Jadi pastiin jangan skip videonya. Nah, yang pengen saya kasih tahu kenapa Alphard ini spesial adalah tampilannya, of course. GS merupakan sebuah rumah modifikasi ala Toyota yang memang sudah banyak memodifikasi mobil-mobil ya. Nggak cuman Alphard, karena dia di Toyota Jepang sana ada Corolla GS, terus juga ada Vitz atau Toyota Yaris. Itu juga ada rumah modifikasi dari GS atau body kit GS. Dan juga mobil ini salah satunya, jadi ada Velfire dan Alphard yang dimodifikasi dari GS. GS sendiri merupakan arti dari G Sport, yang entah G-nya itu apa, teman-teman. Saya udah baca-baca beberapa literatur tapi belum bisa mendapatkan arti G itu dari nama GS. Nah, ngomong-ngomong, Alphard GS ini tampilannya berubah. Jadi pada saat tahun itu, di tahun 2011, di mana pasar MPV sedang gemuk-gemuknya, alias sedang digemari oleh orang-orang. Tapi banyak juga orang-orang yang menginginkan MPV yang tampilannya sporty, jadi nggak terlalu bapak-bapak banget. Dan akhirnya Toyota mengeluarkan versi modifikasi atau versi yang lebih gahar daripada Alphard biasa. Di depan tampilannya berubah total, yang dipertahankan hanya satu, yaitu pada bagian headlampnya aja. Headlampnya juga di smoke ya teman-teman, di bagian dalamnya dia tetap ada ini proyektor yang sudah HID lampunya. Lalu di dalamnya lampu jauhnya masih halogen biasa. Tapi yang menarik adalah di sini, teman-teman. Ini dia punya grill yang chrome besar sekali, tapi chrome-nya bukan sembarangan chrome karena ini dark chrome ya. Dan grill atasnya pun hilang ya, logo Alphard di bagian tengah digantikan dengan grill yang modelnya tertutup seperti ini. Jadi seakan mobil ini tuh sangat terlihat garang ya. Di bawahnya juga beda karena di bempernya nggak cuma di bagian grill aja yang beda, ada krom-kromannya, tapi di sini untuk peletakan lampu DRL-nya nggak lagi di bagian atas sini biasanya ya, tapi diletakkan di bagian bawah untuk DRL-nya lengkap dengan fog lamp. Lalu sedikit lebih pendek ya untuk ground clearance-nya, karena memang body kit yang digunakan juga lebih tebal, sehingga untuk ground clearance dari Alphard GS ini mungkin sedikit lebih pendek jika dibandingkan dengan Alphard biasa, Alphard yang dikeluarkan dari versi ATPM. Nah, nggak cuma di bagian depan tampilannya, karena di bagian samping Alphard GS juga banyak mendapatkan body kit dan juga velg khusus untuk varian GS ini. Ditandai dengan emblem ini, teman-teman, GS yang warnanya merah, ada silvernya dan warna hitamnya. Juga velgnya yang saya suka banget, ini velgnya keren banget karena ini velg lebih besar daripada bawaan Alphard asli. Ukurannya 19 inci yang dibalut ban yang cukup sporty juga, karena bannya ini Continental Max Contact CMC6 yang memang lengketnya di aspal itu sangat baik.
Ukurannya 245, aspek rasio 40. Nah, ini teman-teman yang menjadi salah satu mungkin pertimbangan ya untuk teman-teman mungkin yang beli Alphard GS ini. Saya sarankan untuk mengganti profil bannya yang lebih tebal, teman-teman. Jadi jangan aspek rasio 40, mungkin di 50 atau 55 rasanya masih nyaman. Tapi saya rasakan sendiri ini walaupun pakai aspek rasio 40 yang berarti lebih tipis ya untuk ukuran profil bannya, bantingan dari Alphard ini masih sama seperti Alphard G atau Alphard yang dikeluarkan dari versi ATPM. Velgnya cakep ya, two-tone, ada warna merahnya atau list merahnya di bagian atas. Gak cuman di velg teman-teman, karena untuk bagian pengereman GS juga nggak tanggung-tanggung karena memberikan kaliper keluaran dari GS ya yang warnanya merah ini. Entah apa dampaknya atau memang cuma ornamen saja, saya nggak punya datanya ya teman-teman. Apakah piston di kaliper ini juga lebih banyak sehingga lebih bisa meredam atau memberhentikan mobil ini, entah. Tapi pastinya untuk Alphard sudah lengkap dengan fitur keselamatannya, ABS, EBD, brake assist sudah hadir untuk sebuah Toyota Alphard. Di sini emblemnya seperti yang saya bilang. Lalu di bagian bawah juga terdapat body kit yang besar nih, tebal sekali, menambah kesan gemuk ya untuk bagian sampingnya. Dan warna daripada Alphard GS ini juga sangat spesial karena dia yang warna hitamnya itu full black teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang suka menghitamkan kembali mobil-mobil yang ada krom-kromannya, nggak perlu di Alphard ini karena untuk listnya nih yang biasanya krom sudah dihitamkan oleh Toyota langsung sehingga tampilannya makin garang bro. Kita serang ke belakang, coba kita lihat ke belakang. Wow, ini juga beda teman-teman, walaupun minimalis saja, tapi perubahan di belakang sini terciri bahwa mobil ini sedikit lebih berotot alias sedikit lebih maskulin tampilannya, lebih sporty. Karena di bawahnya teman-teman bisa lihat ya, ada diffuser dan juga dilengkapi dengan 4 buah muffler bro. Di kiri sini ada 2, di kanan situ ada 2, sehingga ya tambah garang teman-teman. Lalu di belakang sini selain body kit tentunya nggak ada yang beda ya. Ini lampunya masih sama seperti Alphard. Di sini ada lampu mundurnya, lampunya masih full halogen ya atau lampu bohlam biasa, dan di atasnya ada Hymer stop lamp, juga ada wiper teman-teman. Wipernya yang tersembunyi di bagian atas sini sehingga clean ya untuk Toyota Alphard ini. Lalu dia sudah ada kamera mundur di bagian belakangnya. Kita buka sekarang. Untuk akomodasi bagasi, rasanya Alphard juga cukup mumpuni ya karena memang dimensi dari mobil ini besar sekali, sehingga untuk kursi penumpang jika semua ditegapkan masih tersisa ruang bagasi yang cukup banyak. Ini untuk menampung beberapa koper besar atau koper kabin juga rasanya masih muat sampai dengan 4 atau 5 koper ya, tergantung teman-teman menyusunnya. Atau mau bawa ransel-ransel rasanya siap. Namanya juga mobil keluarga ya, sehingga kepraktisan dari mobil ini sangat diperhitungkan. Lalu kalau teman-teman kurang pengen mengekspansi bagasi daripada sebuah Toyota Alphard, cukup mudah teman-teman. Tapi harus banyak belajar ya, karena tadi saya belajar sedikit. Dan ada 2 tuas tarik yang ada di belakang sini. Tariknya yang ini aja teman-teman, karena ini langsung bisa tertutup secara otomatis. Nah, jadi Alphard itu model kursinya dia naik ke atas seperti ini ya. Kalau sudah tidur seperti ini, di sini ada tuas atau colokan lagi, teman-teman tinggal sangkutkan aja, sehingga bagasinya tambah luas bro. Dan mau bawa barang tinggi atau barang panjang, masukin aja ke dalam bagasi sebuah Toyota Alphard. Keren banget. Sip. Dan langsung kita masuk ke dalam. Seberapa keren interior dari sebuah Toyota Alphard GS. Kita cek. Wow, saya sudah duduk di kabin belakang daripada Toyota Alphard GS. Dan mungkin teman-teman langsung notice ya, apa bedanya Alphard GS ini jika dibandingkan dengan Alphard versi biasa. Kalau Alphard teman-teman, itu warna interiornya warna beige. Jadi untuk joknya itu warnanya krem ya, atau beige. Tapi di Alphard GS ini di black, alias diwarna-hitamkan, yang menambah kesan garang lagi-lagi, sesuai dengan nafas dari keseluruhan eksteriornya. Di dalamnya pun rasanya kalau nggak dimodif juga kurang afdol. Dan ini sebuah mobil yang jadinya mewah serta sporty karena memang kursinya teman-teman berpadu dengan 2 buah bahan. Di sini ada kulit yang dipermanis dengan jahitan warna merah di tepi-tepiannya. Lalu di bagian tengah ini ada
material jok yang suede alias kainnya ini sangat halus. Juga motifnya perforated alias bolong-bolong seperti ini. Jadi iya, tambah nyaman duduk di kursi belakangnya. Juga kalau teman-teman nggak ada penumpang di bagian tengah, di sini juga bisa teman-teman tempatkan sebuah armrest yang enak banget ini, karena cukup tinggi armrestnya. Tapi sayangnya di bagian kanan ini nggak ada armrestnya ya teman-teman. Oke, kita tutup lagi armrestnya. Kalau ada penumpang tengah pun rasanya oke, karena ada headrest di bagian tengahnya yang cukup besar juga. Lalu ngomongin tempat penyimpanan, Alphard GS ini juga banyak sekali. Kompartemen terbuka, ada 2 buah cup holder dan juga kompartemen terbuka di bagian kanan sini. Dan nggak bakal kepanasan karena blower AC-nya juga ada 4 buah untuk kabin belakangnya. Di kabin baris ketiga ada 2 buah kiri kanan. Lalu ngomongin kelegaan. Wow, kelegaan ruang kabin nggak usah teman-teman tanya ya, karena di depan udah saya set dengan posisi duduk yang super nyaman juga, walaupun tidak terlalu luas seperti defaultnya Alphard, tapi ini masih ada 15 jari alias lapang sekali bro. Dan kalau pengen teman-teman mundurin juga bisa, di sini ada tuasnya, dimundurin lagi. Nah, terciptalah ruangan yang besar sekali nih. Kalau di belakang nggak ada barang ya. Wow, jadi sangat praktis untuk sebuah Toyota Alphard. Bisa reclining juga teman-teman. Recliningnya pun cukup tidur untuk kursi baris ketiganya. Wow, praktis banget nih. Makanya MPV ini banyak sekali disukai oleh para orang kaya. Sip, kita ke menu utama, kita ke kursi tengahnya. Senyaman apa Alphard GS ini? Kursi utama dari pemilik Alphard GS adalah di tengah sini. Dan ya, salah satu yang menjadi pembeda daripada Alphard biasa adalah kursinya, seperti yang di belakang tadi. Ini 2 buah kombinasi material kulit ya. Sorry, maksudnya material kulit dan material suede. Tapi teman-teman, di kursi bagian tengah dan depan ini ada pembeda lagi, karena ada emblem GS di bagian sandaran punggungnya, sehingga tampil lebih luxury nih teman-teman. Mungkin kalau di Alphard GS 2023 misalnya kalau ada ya, ini mungkin bisa nyala seperti BMW, tapi di sini enggak. Ini dilapis dengan logam aja yang ada logo GS-nya. Tawa cakep, tenang aja bro. Dan ya, satu yang menjadi kekurangan ya mungkin ya, teman-teman mungkin membeli Alphard mencari sebuah pilot seat-nya atau kursi yang besar yang ada jagaan yang besar seperti itu ya. Tapi di Alphard GS itu dihilangkan, digantikan dengan kursi captain seat aja. Tapi tenang, masih tetap nyaman sekali dan masih sangat luas untuk kursinya. Dan kursi ini juga walaupun pengaturannya belum elektrik, tapi sudah lengkap, karena di kursi ini teman-teman bisa ada leg rest-nya nih. Tuh, leg rest-nya bisa naik turun. Bentar saya turunin. Lalu maju mundur pun ayo aja. Sorry, ini reclining ya. Ini reclining. Lalu ini maju mundur. Nah, dan ada satu lagi pengaturan, yaitu kiri kanan bro. Bentar. Tuh teman-teman. Jadi bisa merapat dengan penumpang di bagian kiri ataupun menjauh. Jadi bisa ya, pengaturannya sangat fleksibel untuk sebuah Toyota Alphard. Sip. Coba saya posisikan ini paling mundur. Seperti apa keluasannya? Yup. Oke. Wow. Teman-teman bisa lihat ya, kalau penumpang belakang nggak ada, karena memang rel dari kursi ini tuh nyambung semua ya, dari depan sampai belakang, dan jadi satu relnya dengan penumpang belakang, sehingga fleksibel lagi-lagi. Wow. Ini saya memiliki tinggi 185 cm, tapi kaki saya pun masih bisa selonjoran dengan nyaman. Oh, kalau kayak gini kita buka aja leg rest-nya teman-teman. Oke, lalu kita tidurin. Sip. Ayo Pak Supir, mau ke Bali, mau ke Lombok, mau kemanapun rasanya duduk di Alphard ini masih nyaman. Pol, asik banget ya. Apalagi kalau teman-teman beliin mobil ini ke orang-orang tercinta. Bentar, oke, saya turunin dulu. Saya kembalikan ke posisi semula. Oke, sorry. Ini ya. Nah, dan kenapa bisa digeser kiri kanan? Karena memang di bagian tengah sini teman-teman bisa menempatkan beberapa barang-barang, karena ada mejanya bro. Meja yang lengkap dengan 2 buah cup holder. Ini mejanya kokoh sekali ya. Tapi mungkin teman-teman bisa naruh gadget aja di bagian sini, karena nggak ada jagaan lagi. Kalau makan nggak bisa. Dan tidak ada meja makan di bagian tengah sini. It's okay banget, karena makan tinggal ke restoran ya.
Sip. Lalu fitur-fitur lain di kabin tengah ini, tentunya dia sebagai Alphard GS juga hadir ini teman-teman. Ada panoramic roof yang besar, yang bisa dibuka pastinya, tidak seperti yang depannya yang hanya tilt saja. Lalu pengaturan AC-nya sudah triple zone, alias di belakang sini teman-teman bisa atur suhu semau teman-teman semua. Blowernya bisa digedein kecilin, temperaturnya juga bisa. Dan di atas sini, mungkin karena ini siang jadi nggak terlalu kelihatan ya, ada ambient light tipis warnanya kuning yang menambah kesan mewah untuk sebuah Toyota Alphard. Tapi ambient light di Alphard generasi ini belum bisa diatur ya teman-teman, tidak seperti Alphard generasi yang lebih baru. Sip, kayak gitu untuk kursi belakang. Oh iya, lupa teman-teman, tenang aja karena selain ada ini, ada juga rear seat entertainment atau TV yang ada di bagian tengahnya. Jadi penumpang belakang masih tetap bisa terhibur. Ada monitor di bagian tengah. Oke. Sekarang saya pengen jelasin dikit bagian supir. Kalau teman-teman bawa mobil ini menyupir sendiri, ada fitur-fitur apa aja, Pak? Kita ke depan langsung, Pak. Oke. Di kabin depan Alphard GS. Yap, jadi senada dengan bagian belakang, di depan sini juga ornamen-ornamen kayu yang ada di Alphard biasa atau reguler itu dihilangkan, diganti dengan ornamen warna hitam yang bagus sekali teman-teman. Jadi hitamnya ini piano black ya, dan di bagian tengahnya juga di finishing dengan motif apa nih ya, motif karbon mungkin ya, yang sporty lagi-lagi. Kursinya tadi seperti yang udah saya bilang ya, di situ juga adalah emblem GS dan rasanya lebih berotot aja nih kursinya. Juga bentuknya itu ada jagaan ya teman-teman, sehingga ini kursi bisa dikatakan semi bucket ya. Kalau teman-teman bermanuver dengan kecepatan tinggi, kursinya bisa menahan badannya sehingga nggak terlempar-lempar. Sip, saya pengen hidupkan mobilnya, tapi sebelumnya saya pengen informasikan kuncinya dulu. Kuncinya seperti ini bro, ya standar Alphard ya, belum ada emblem-emblem GS walaupun ini Alphard GS. Karena kuncinya OEM. Sip, kita hidupkan. Nah, yang berbeda adalah daripada sebuah Toyota Alphard GS ini adalah engine start stopnya ada emblem GS warnanya merah, jadi terkesan lebih sporty lagi-lagi. Juga untuk tampilan dari instrumen clusternya ini beda karena ada GS, lambang GS dan juga warnanya silver teman-teman, sehingga lebih mewah lagi-lagi saya katakan, dan font-fontnya pun lebih jelas. Wow, keren banget nih untuk tampilan instrumen clusternya. Nah, sebelum saya bahas instrumen clusternya, mungkin bapak-bapak yang menyetir mobil ini seperti apa sih bawa Toyota Alphard gitu ya. Yap, seperti ini teman-teman. Jadi memang membawa van besar atau mobil besar, sehingga tampilan di bagian depan, samping, belakang itu luas-luas sekali. Tenang aja, jadi visibilitas di mobil ini sangat baik. Di belakang pun bisa teman-teman akses lewat spion tengah, lewat kiri kanan spion juga masih sangat bisa. Dan enak kok, nyetir Alphard juga tidak terlalu nyetir sebuah mobil yang besar teman-teman. Untuk pengaturan setirnya juga dia lengkap ya, karena mobil mewah. Dia sudah bisa teleskopik yang jauh dan juga tilt. Nah, jadi bisa menyesuaikan postur teman-teman semua menyetir Alphard ini. Lalu untuk pengaturan kursinya, Alphard GS ini di bagian supir juga belum dilengkapi dengan pengaturan elektrik, sehingga untuk maju mundurnya nih masih manual, lalu recliningnya juga masih manual, dan juga ada pengaturan naik turunnya yang menggunakan knop putar di bagian kiri kanannya, masih manual ya. Lalu nyetir Alphard tuh enaknya gini teman-teman. Nah, dia ada armrest, lalu ya udah nyetir aja, cruising santai dengan Alphard. Jadi nyantai banget supir-supir atau driver-driver dari sebuah Toyota Alphard. Sip, kursi sudah. Lalu yang saya pengen informasikan ini instrumen clusternya, seperti yang udah saya bilang tadi bahwa memang instrumen clusternya beda jika dibandingkan dengan sebuah Alphard biasa, karena dia didominasi dengan warna silver, ada emblem GS di bagian kiri, dan lebih jelas untuk font-fontnya. Lalu di bagian tengah, karena ini mobil CBU dari Jepang, sehingga untuk informasi MID-nya menggunakan bahasa Jepang. Bisa diatur lewat sini ya, tombol di bagian setir bagian kiri. Ada informasi mengenai suhu luar, ini real time consumption, lalu ada average fuel consumption. Di sini juga ada real time fuel consumption dan juga range atau sisa
jarak yang bisa ditempuh dari bahan bakar yang tersisa. Oke, untuk setirnya dia masih baik sekali ya, karena sudah diperbaiki dengan tim kita. Ada stitching warna merah di setirnya juga sangat baik. Wiper semuanya normal seperti Alphard pada kebanyakan. Di sini ada wiper yang in the intermittent. Lalu untuk lampunya juga sudah auto. Yang mana odometer mobil ini tercatat di angka 96.986 km. Perawatan pastinya bos, kondisinya sangat baik sekali untuk Alphard ini. Ke tengah ini untuk head unitnya. Jadi Alphard GS yang masuk ke Indonesia itu dalam dua pilihan teman-teman. Ada yang premium sound dan juga ada yang audioless. Yang audioless juga masih dilengkapi dengan 8 buah speaker. Yang premium sound dilengkapi dengan 11 buah speaker, sehingga banyak banget speakernya. Yang ini yang audioless, jadi 8 buah speaker, dan rasanya 8 buah speaker juga masih sangat enak sekali didengar. Untuk dentuman bassnya, midnya, treble-nya masih sangat baik. Masih cukup ya untuk memanjakan semua penumpang di dalam kabin Alphard. Ini entertainmentnya seperti ini, ada fitur navigasi juga, dan sudah bisa menyambungkan via Bluetooth pastinya. Ke bawah ada pengaturan AC. Ini sudah dual zone climate control yang juga ada fitur autonya, dan AC-nya juga sudah lengkap dengan fitur Nano E. Lalu untuk persnelingnya seperti standar Alphard ya, di tengah sini dia juga ada mode manualnya atau mode triptoniknya. Oke, untuk sun visornya ini sekali ya, lembut banget. Ini suede materialnya. Ada sun visor dan lampunya. Set, ini tempat kacamata teman-teman. Dan ini yang seperti saya katakan tadi, ada sunroof yang hanya bisa di tilt aja, alias bisa dinaikkan aja. Kita, nah, jadi bisa mengambil udara di luar, nggak bisa dibuka. Tutup lagi, sip, bisa ditutup juga. Kayak begitu di dalam sebuah Toyota Alphard GS yang harganya kini cuma 300 jutaan. Lebih tepatnya berapa? Yuk kita ke depan buat saya kasih tahu harga lengkap dari Alphard GS ini. Let's go. Sip, teman-teman, mungkin yang mencari sebuah Alphard GS, belanja mobil punya 3 unit Alphard GS, dan juga ada satu Velfire yang juga sangat rare, yaitu Velfire Golden A teman-teman. Jadi kita sedang banyak sekali stok-stok mobil MPV yang hidden game, yang murah-murah sekarang harganya, yang siap pastinya diajak jalan-jalan berlibur di akhir tahun 2023 ini. Nah teman-teman, tadi saya singgung harganya 300 jutaan karena memang teman-teman memiliki sebuah Alphard generasi kedua ini yang belum termakan zaman untuk desainnya, fitur-fiturnya, apalagi kenyamanannya. Siapkan aja uang di angka 300 jutaan. Mobil ini merupakan sebuah Alphard GS lansiran tahun 2013 yang odometernya tercatat di angka 96.000, service record dan rawatan kondisinya kinclong, bagus banget kondisinya. Teman-teman bisa bawa pulang dengan uang yang hanya 345 juta rupiah aja, dan tentunya masih bisa nego lagi. Pajaknya juga bulan 3 tahun 2024, jadi masih ada beberapa bulan lagi sebelum akhirnya teman-teman perpanjang. Untuk estimasi nilai pajak daripada Alphard GS ini juga cukup terjangkau di angka 8 jutaan rupiah. Mungkin teman-teman bertanya, masih mahal pajaknya? Ya iyalah bos, jangan samain Alphard dengan Toyota Avanza atau mobil STGC lainnya. Kenyamanannya pun beda, desainnya pun beda, dan kelasnya pun beda teman-teman. Sip, demikian review singkat dari sebuah Toyota Alphard GS tahun 2013 ini. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah Alphard ini layak untuk masuk ke garasi teman-teman semua? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Atau punya pandangan lain, kita diskusi lagi. Atau pengen dibuatin review-review mobil apa lagi? Saya, kalau misalnya ada mobilnya, saya akan buatin buat teman-teman semua. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Lanjut jalan-jalan naik Alphard lagi. Bye-bye.